Nah, aku ngulangi yang ini lagi ya. Ngulangi lagi yang ini. Yang merah ya, yang bagian merah. Oke, jadi sekali lagi organ abdomen tadi itu dibagi menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Untuk organ foregut itu dapat dari truncus soleus. Untuk organ midgut itu dapat dari mesenterica superior. Untuk organ hindgut itu dapat dari arteri mesenterica inferior. Oke. Kenapa namanya kok mesenterica? Nanti itu tugas kalian untuk mencari apa itu mesenterium, ya. Apa itu mesenterium? Nah, gitu. Oke ya, jadi foregut dari sini, midgut dari sini, hindgut dari sini. Oke, kita masuk satu persatu. Foregut itu dari truncus soleus. Nah, yang mana sih truncus soleus itu ini loh. Ini loh, ini truncus soleus namanya. Oke. Truncus soleus untuk apa? Untuk foregut. Foregut itu mana? Ya, dari esophagus tadi sampai sini. Oke, sampai duodenum ini. Sehingga ya semua ini divaskularisasi, yang kalian lihat ini itu divaskularisasi oleh truncus soleus. Nah, disitulah ada arteri gastrica sinistra. Yang mana gastrica sinistra? Ini satu, arteri gastrica sinistra. Kemudian yang kedua, arteri lienalis. Yang ketiga, arteri hepatica communis. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Ya, cabang dari truncus soleus itu cuma 3 itu. Oke. Arteri gastrica sinistra, arteri lienalis, dan juga arteri hepatica communis. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang berpikir secara vaskularisasi itu langsung mikir secara general dulu, teman-teman. Oh iya, aorta abdominal. Oke, terus aorta abdominal dibagi lagi tadi. Ada yang untuk dinding, ada yang untuk organ. Nah, yang untuk organ dibagi lagi. Ada yang untuk pencernaan, ada yang bukan pencernaan. Yang pencernaan dibagi lagi. Ya, ada yang untuk foregut, midgut, dan hindgut. Nah, ini baru foregut. Foregut dari truncus soleus. Truncus soleus dibagi lagi gitu. Jadi permainannya memang gitu skema. Kenapa sih kok aku selalu menekankan itu? Karena kalau kalian hanya langsung masuk ke gastrica sinistra, lienalis apa, nah itu biasanya cepat lupa karena nggak kokoh fondasinya, gitu ya. Oke, nah truncus soleus, nah, itu dibagi ya, punya 3 cabang, gastrica sinistra, lienalis, sama hepatica communis. Kita bahas satu-satu singkat. Kalau arteri gastrica sinistra, bentar. Kalau arteri gastrica sinistra, teman-teman, sesuai namanya, dia itu adalah untuk gaster. Tapi di bagian kiri. Bagian kiri itu yang mana? Bagian kiri itu sekitar sini. Ya, gastrica sinistra. Ya, kalian jangan bingung ya sama pas ini posisi anatomis ya. Ini kan kanan. Kanan itu right ya, kiri left, ya kan? Nah, jadi ini kalau kita mau membagi gaster ya, bentar ya. Nah, kalau kita mau membagi gaster ya, kiri itu yang ini, yang kiri. Ini kiri, kanannya yang ini. Jadi ini adalah arteri gastrica sinistra. Yang ini. Ini arteri gastrica sinistra. Ya, karena ke bagian kirinya lambung. Oke. Nah, itu tugasnya arteri gastrica sinistra untuk apa, Mas? Untuk lambung di bagian kiri sini. Kiri bagian atas, ya, kiri atas. Ya, tujuannya untuk di situ. Nah, tapi selain itu dia juga ternyata memberi cabang untuk esofagus. Tuh. Jadi dari arteri gastrica sinistra itu ada cabang untuk esofagus. Esophageal branch of left gastric artery. Ya, ke atas ini, ke esofagus. Oke. Ya, itu tugasnya arteri gastrica sinistra. Yes. Kemudian untuk arteri lienalis. Arteri lienalis itu gunanya buat apa sih? Teman-teman memang sekilas ya. Lien berarti untuk lien gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma lien, teman-teman. Jadi vaskularisasi itu kita memahaminya. Vaskularisasi itu mekanismenya itu adalah dermawan. Jadi dia bertemu siapapun pasti memberi. Artinya dia itu memberi yang terdekat. Ya. Beda dengan saraf. Saraf itu melewati suatu daerah belum tentu menginervasi daerah itu. Ya. Saraf itu sesuai job desk.
Kamu nanti jaga di sebelah sana, kamu nanti main di sebelah sana. Kalau arteri enggak, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia memberi orang-orang di sekitar orang-orang, memberi struktur atau jaringan di sekitarnya. Jadi kalau arteri lienalis, nah dia juga memberi cabang untuk di sekitar lien. Kalau arteri gastrika ya bukan cuma untuk gaster, tapi untuk esofagus juga. Ya, gastrika sinistra, gaster untuk esofagus juga. Arteri lienalis selain untuk lien, ternyata dia juga memberi untuk gaster. Jadi cabangnya arteri lienalis itu ada yang untuk gaster, misalkan ini. Ya, ini kan arteri lienalis ya. Seret ya, ini berada di belakang lambung. Nah, nanti kan tugas utamanya untuk lien, tapi dia juga memberi untuk gaster ini. Apa? Memberi namanya arteri gastroomenthalis sinistra. Terus dia juga memberi ke gaster juga arteri gastrica brevis. Teman-teman, pokoknya untuk yang spesifik ini kalian pelajari. Tapi yang jauh lebih penting adalah prinsip yang umum-umumnya dulu. Ya, karena itu nanti akan memudahkan kalian. Kalau yang umum sudah paham, silakan belajar yang kecil-kecil. Ya, yang ramus-ramus gitu, monggo. Kalau mau jadi ahli anatomi bagus. Tapi yang awal yang pengen aku tekankan yang umum-umum dulu aja. Jadi ini arteri lienalis itu nanti memberi bantuan untuk gaster juga di arteri ini dan ini ya. Nah, terus dia juga memberi cabang untuk pankreas juga di belakang nanti. Ya, untuk pankreas. Itu ya. Itu. Jadi arteri lienalis memberi cabang untuk lien ya, memberi vaskuler untuk lien dan sekitar lien. Ya, arteri gastrika sinistra ya seperti itu, memberi cabang untuk gaster bagian kiri tadi sama esofagus juga. Lien juga membantu gaster. Ya. Nah, terus, ini yang menarik ada namanya arteri hepatika communis. Arteri hepatika communis itu sesuai namanya komunis ya. Berarti dia itu suka membia, dia itu suka common hepatic artery. Jadi dia itu bukan hanya memberi untuk hepar tapi sekitar hepar juga. Apa saja diberi? Nah, kita lihat ya. Arteri. Nah, aku hapus dulu. Undo. Nah, tadi ya, 1 arteri gastrika sinistra, 2 arteri lienalis, 3 arteri hepatika komunis. Oke, nah arteri hepatika komunis ini kemana aja gitu kan? Kalau arteri gastrik sama lien tadi sudah, arteri hepatika komunis itu dia memberi cabang ini, gastroduodenal arteri. Jadi dia memberi cabang untuk gaster dan duodenum. Ini ya, gaster, ini gaster, kalian perhatikan gaster dan juga duodenum. Nah, ya. Arteri gastroduodenalis. Jadi untuk gaster sama untuk duodenum. 1 ya, memberi untuk itu. Terus kedua, ya ini juga untuk duodenum ini ya. Ini untuk duodenum juga. Oke, nah nanti dia itu selain untuk duodenum, dia itu juga untuk pankreas. Makanya nama arterinya arteri pankreatiko duodenal. Oke. Jadi dia untuk duodenum dan pankreas juga ya. Tuh. Terus untuk gasternya namanya arteri gastroepiploica dextra. Yang tadi dari lien namanya gastroepiploica atau omentalis sinistra. Sinistra ya, yang ini sorry pakai huruf ini aja. Sinistra. Terus yang ini dextra ya. Gastroomenthalis sinistra dari lien, gastroomenthalis dextra dari arteri gastroduodenal. Beda sumber. Gitu. Nggak usah bingung ya. Nanti waktu di organ itu dibahas lagi teman-teman. Jadi jangan bingung untuk vaskularisasi per organnya ya. Yang penting adalah prinsipnya dulu. Ini arahnya kemana gitu aja. Nanti untuk nama spesifiknya bisa di masing-masing organ kalian pelajari lagi gitu. Oke. Ya, jadi yang ini tak hapus dulu. Ya, jadi basicnya adalah aku mau jelaskan sekali lagi ya. Jadi arteri hepatika komunis itu memberi cabang namanya arteri gastroduodenal untuk gaster, untuk duodenum, untuk pankreas juga. Untuk duodenum, pankreas. Nah, kemudian arteri hepatika komunis juga memberi cabang namanya arteri gastrika dextra. Nah, gastrika dextra ya. Right gastric artery itu juga arteri arterika komunis. Nah, ya. Oke. Jadi cabang-cabangnya kira-kira ini.
hapus lagi. Satu ini ya, arteri gastroduodenal, terus arteri gastrika dextra. Nah, baru dia setelah memberi orang lain, baru dia memberi ke dirinya sendiri. Baru namanya muncul arteri hepatika propria. Proper itu artinya sejati. Jadi ini yang benar-benar untuk hepar. Gitu. Nah, arteri hepatika propria nanti dibagi lagi hepatika dextra dan sinistra. Dextra ini yang lebih dekat ke kandung empedu, sehingga arteri hepatika dextra juga memberi untuk arteri sistikus atau arteri untuk kandung empedu. Yang dari arteri hepatika dextra. Arteri hepatika sinistra ya sudah memberi hepar gitu ya. Jadi ini teman-teman, ini adalah rangkuman dari Forgat. Ya, nggak usah bingung. Yang penting adalah yang umum-umum dulu tahu. Oh, ternyata vaskulasinya baginya gini. Terus kalau Forgat itu dari Truncus soleacus ya, tahu gitu udah bagus ya. Baru kalian tingkatkan lagi lebih dalam lagi. Oh, di Truncus soleacus itu berarti untuk Forgat ya. Forgatnya adalah ada organ ini. Nah, terus Truncus soleacusnya ternyata ada 3 cabang utama. Gastrika sinistra. Nah, ini untuk gaster sini sama untuk esofagus. Terus arteri lienalis. Nah, untuk lien, terus habis itu untuk gaster juga. Untuk pankreas yang di bagian sini ya. Nah, wes. Terus habis itu arteri hepatika communis. Arteri hepatika communis untuk apa aja? Untuk gaster ada, gaster bagian sini. Terus untuk duodenum. Kemudian untuk pankreas. Kemudian yang untuk ya gastrika dextra ini. Terus habis itu untuk hepar dan empedu. Itu aja teman-teman ya. Jadi kira-kira dibagi seperti itu. Seret. Oke. Kita coba lanjutkan. Nah, ini ya Forgat ya tadi ya. Arteri gastrika sinistra. Nah, ini. Terus arteri lienalis. Jadi dia untuk lien terutama, tapi juga bantu ke gaster sama bantu pankreas. Nah, ada juga nama arterinya juga perlu kalian pelajari ya. Yang bantu gaster ini ada arteri. Tapi itu nanti dulu. Yang tahu prinsipnya dulu organ mana yang kena gitu ya. Arteri hepatika communis. Untuk apa hepatika communis? Untuk bantu gaster yang bagian kanan ini, habis itu untuk duodenum dan pankreas. Duodenum dan pankreas ini ya yang awal-awal. Yang sampai Forgat ya kan, yang bagian Forgat. Gitu kan sampai sini. Itu ya. Nah, terus sama empedu sama hepar. Itu Forgat ya itu aja sudah.